Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya berada di kebun pepaya. Pepaya ini buahnya besar-besar ya, rasanya manis. Nah, kenapa bisa besar dan manis? Kuncinya adalah pemupukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pupuk SS. Untuk itu, mari kita ikuti. Baik, insan tani yang ada di seluruh Indonesia, di sini saya akan jelaskan sifat dan keunggulan pupuk SS. Ini yang saya pegang adalah pupuk SS. Pupuk SS itu singkatan dari Super Stick Phos. Ini ya, dengan 3 macam unsur utama yang dikandung dalam pupuk SS seperti yang saya pegang ini. Tolong di zoom ya. Ini terlihat pupuk SS. Pupuk SS ini saya ambil dari karung yang seperti ini ya, yang kemasan 50 kilo. Ini bentuknya. Saya ambil sedikit untuk sampingnya ini. Nah, di sini pupuk SS itu rumus umumnya adalah NH4 H2PO4. Itu rumus umumnya. Nah, bentuknya seperti ini. Tolong di zoom ya. Bentuknya butiran warnanya putih ya, dengan 3 macam unsur utama yang terkandung, yaitu apa itu? N, P, dan S. N-nya itu kandungannya seperti yang saya tulis ini. N-nya itu ada 16% dalam bentuk nitrogen, 20% dalam bentuk P2O5 yaitu unsur fosfor atau unsur fosfat, dan yang terakhir ada 12% unsur S atau sulfur. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bentuknya itu bulat seperti ini. Ada mengandung 3 macam unsur hara. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk SS ini, N-nya nitrogen, itu terserap tanaman dalam bentuk ion NH4 positif seperti ini. Kemudian fosfatnya diserap tanaman dalam bentuk PO4 negatif dalam bentuk ion ya. Kemudian sulfat dalam bentuk SO4 negatif. Nah, karena sejatinya tanaman itu ya seperti ini, tanaman ini menyerap unsur hara dalam bentuk ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Nah, di sini saya akan jelaskan keunggulan dari pupuk SS yang saya pegang ini ya. Keunggulan yang pertama, pupuk SS ini mengandung 3 macam unsur hara sekaligus. Apa itu? Nitrogen, fosfat, dan sulfur. Kemudian sifat yang kedua ya, mudah larut ketika kita aplikasikan ke dalam tanah. Pupuk SS ini langsung larut dengan adanya air tanah dan larut lalu terserap oleh akar tanaman. Kemudian yang ketiga, unsur hara, nitrogen, fosfor, dan sulfur yang terkandung dalam pupuk SS ini mudah terserap oleh tanaman. Kemudian ini pupuk SS tidak terlalu mengasamkan tanah. Memang pupuk SS ini bisa menyebabkan keasaman tanah, tetapi keasaman yang ditimbulkan oleh pupuk SS tidak terlalu tinggi. Beda dengan pupuk ZA ya. Kalau pupuk ZA itu memiliki keasaman itu 110. Artinya ketika kita memupuk dengan pupuk ZA sebanyak 100 kg pupuk ZA dapat dinetralisir dengan 110 kg kapur dolomit. Nah, kalau pupuk SS ini angka keasamannya itu 60. Artinya ketika kita memupuk dengan pupuk SS ini sebanyak 100 kg, ya asam yang ditimbulkan dari 100 kg pupuk SS ini dapat dinetralisir dengan 60 kg pupuk dolomit seperti ini ya. Salah satu pupuk pertanian yaitu pupuk dolomit, kapur pertanian. Kapur pertanian ini fungsinya menetralisir
keasaman tanah. Nah, untuk mengukur keasaman tanah itu kita bisa menggunakan pH meter seperti yang saya bawa ini ya. Ini adalah salah satu alat untuk mengetahui berapa pH tanah. Pada video saya terdahulu, saya telah jelaskan bagaimana cara menggunakan pH meter dan bagaimana cara menetralisirkan asam yang ada di dalam tanah. Ya, kita kembali lagi ke pupuk SS. Di samping keunggulan pupuk SS ini juga mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan pupuk SS ini adalah harganya relatif mahal dibanding dengan pupuk yang lain. Tetapi sesuai lah, harganya mahal tapi manfaatnya sesuai dengan harga yang kita bayar. Kemudian yang kelemahan kedua, tidak semua kios kadang-kadang menyediakan pupuk SS ini karena mahal tadi. Itu yang saya jelaskan tadi, keunggulan dan kelemahan pupuk SS. Kemudian manfaat pupuk SS terhadap tanaman, ya salah satunya seperti tanaman pepaya ini ya. Manfaat yang pertama itu meningkatkan produktivitas dari tanaman. Artinya buah pepaya ini akan menjadi besar, rasanya manis kalau kita cukup menggunakan pupuknya. Artinya pupuk SS ini dapat meningkatkan kadar gula, meningkatkan bobot buah, sehingga produksi dari pepaya ini jadi tinggi. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, pupuk SS dapat meningkatkan imunitas tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Itu manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, pupuk SS dapat meningkatkan kerja enzim tanaman. Jadi pada dasarnya tanaman itu untuk tumbuh dan berkembang dengan sempurna dibutuhkan beberapa enzim. Seperti ini ya, buah paria ini memerlukan enzim untuk membesarkan buahnya ini. Diperlukan enzim. Nah, di sini peranan SS adalah meningkatkan kinerja enzim tanaman. Peningkatan penyerapan unsur N itu menjadi lebih tinggi. Kinerja sinergisme antara N dan antara N dan P yang ada di dalam pupuk fosfat dapat meningkatkan sinergi penyerapan unsur N dan P yang berasal dari pupuk SS ini. Kemudian biji dan buah yang dihasilkan akan lebih bernas, rasa lebih manis, tekstur buah itu juga lebih renyah dengan adanya penggunaan pupuk SS ini. Kemudian proses fotosintesis ya di daun ini, di dedaunan, pada dasarnya tanaman itu mengolah makanan atau mengolah bahan-bahan yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembangnya itu diolah di dedaunan ini. Itu yang dikenal dengan nama fotosintesis. Fotosintesis, tanaman menangkap energi dari matahari, kemudian unsur hara dari tanah diolah di dedaunan ini. Jadi dengan menggunakan pupuk SS, proses fotosintesis itu akan berjalan lebih baik, ya lebih optimal, sehingga tanaman akan menghasilkan atau berproduksi secara maksimal. Kemudian dengan menggunakan pupuk SS, proses transpirasi lebih stabil. Transpirasi itu kira-kira proses pelepasan
air yang ada di bagian tanaman dengan menggunakan pupuk SS itu akan lebih terkontrol. Beda dengan ketika tanaman mengalami kekurangan unsur fosfor atau unsur nitrogen, maka proses transpirasi itu akan mengalami gangguan, sehingga proses tumbuh dan berkembangnya tanaman otomatis juga akan terganggu. Tetapi dengan menggunakan pupuk SS, proses transpirasi tanaman itu akan lebih stabil. Itu manfaat yang ketujuh tadi ya. Sekarang manfaat yang kedelapan, dengan menggunakan pupuk SS, pertumbuhan akar, perakaran tanaman, kemudian batang tanaman itu akan lebih kokoh pertumbuhannya. Nah, selanjutnya manfaat yang ke-9, daya hijau. Ini dedaunan ini daya hijaunya itu akan lebih tahan lama, sehingga proses pemasakan atau proses fotosintesis itu dari sejak daun pertama sampai daun terakhir itu masih berjalan dengan sempurna. Itulah beberapa manfaat yang bisa kita ambil atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan pupuk SS. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.